Halo, selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran daring LKPW Nang College Manado. Pada saat ini kita akan bahas tentang program Microsoft Excel. Program Microsoft Excel yang akan saya gunakan adalah program Microsoft Excel 2013. Tampilan utama dari Microsoft Excel 2013 adalah seperti ini. Jadi seperti program Microsoft Excel lainnya, tampilan program Excel itu di bagian lembar kerja itu terdiri dari kolom yang diurutkan menggunakan abjad dan baris yang diurutkan menggunakan angka. Untuk kolom, satu area kerja yang diberi nama sheet 1, satu area kerja dari lembar kerja Excel itu terdapat kolom yang dimulai dari kolom A sampai dengan kolom yang paling terakhir adalah kolom XFD. Jadi diurutkan seperti ini: A, B, C sampai Z. Kemudian diulangi lagi AA, AB sampai dengan AZ. Kemudian diulangi lagi dari BA, BB sampai dengan Z, sampai pada kolom yang terakhir yang kita lihat tadi, kolom XFD. Jadi dalam satu area kerja Excel itu terdapat begitu banyak kolom yang diurutkan mulai dari A sampai XFD. Untuk baris, dalam satu area kerja yang diberi nama sheet 1 itu terdapat baris 1 sampai dengan baris yang paling terakhir adalah baris ke 1.048.576 baris. Jadi teman-teman bisa bayangkan luas area pengetikan pada satu area kerja Excel itu sangat besar. Next, seperti program-program Office lainnya, program Microsoft Excel juga disediakan menu. Jadi untuk program Microsoft Excel itu terdiri dari menu Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Untuk Office 2013 itu ditambahkan satu buah menu, yaitu Developer. Nah, menu yang sering digunakan untuk bekerja di program Microsoft Excel itu seperti dengan menu yang ada di program Microsoft Word, yaitu menu Home, Insert, Page Layout, Formula, dan Data. Jadi kelima menu tersebut akan sangat sering digunakan dalam program Microsoft Excel. Lanjut, menu yang kita akan bahas saat ini adalah menu Home. Nah, dibandingkan dengan perintah yang ada di dalam menu Home dari program Microsoft Excel, itu terdapat beberapa perbedaan sebutan. Jadi misalnya kalau di Microsoft Word itu kita kenal di dalam menu Home ada kelompok perintah paragraf. Tetapi kalau di Excel digantikan dengan ini. Pilihan yang disebut tulisannya alignment. Jadi yang ada di dalam kelompok alignment tersebut
itu digunakan untuk mengatur pengetikan yang kita akan buat di lembar kerja Excel. Sementara untuk menu font, itu seperti dengan Microsoft Word, di dalamnya berisikan tentang pengaturan huruf, ukuran, efek, ditambah dengan membuat garis, warna, fill atau isi dari tabel, dan font color untuk merubah warna huruf pada pengetikan. Berbeda dengan program Office, contohnya program Microsoft Word, di mana pengaturan pengetikan dibuat sebelum pengetikan dimulai. Kalau di program Microsoft Excel, kita selesaikan dulu pengetikannya. Setelah selesai, baru kita atur pengetikan itu. Kita atur pengetikan yang kita buat sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan satu buah contoh latihan yang sudah selesai dibuat pada program Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan yang ada sekarang. Itu tampilan pengetikan latihan 1 pada modul praktek Microsoft Excel. Nah, ini adalah bentuk tabel yang paling sederhana dari semua bentuk tabel yang ada di dalam latihan nanti. Nah, tabel ini itu menggunakan 2 baris judul. Kemudian antara judul dan tabelnya itu dibuat jarak 1 buah baris. Jadi baris ketiga dilewati, pengetikan akan dimulai dari baris keempat. Nah, di baris yang keempat, untuk kolom A itu tidak ada pengetikan, dan pengetikan akan tampil di kolom B baris yang keempat. Sedangkan untuk pengetikan di kolom A itu dimulai dari baris kelima dengan pengetikan Bandung, dilanjutkan terus sampai dengan baris ke-13, pengetikannya adalah penjualan terendah. Dan untuk tabel itu sendiri, jumlah kolom yang akan digunakan adalah kolom A sampai kolom E. Pengetikan yang kita lihat ini adalah pengetikan yang telah diformat atau telah diatur sedemikian rupa sehingga tampilannya seperti ini. Tetapi kalau kita kembalikan pengetikan ini dari awal, tampilannya seperti yang kita akan lihat berikut. Ya, ini adalah contoh pengetikan latihan pertama pada saat pengetikan tersebut baru diinput. Jadi kita boleh lihat bahwa judul yang tadinya di tengah itu pengetikannya tidak langsung di tengah. Jadi pengetikan judul yang kita lihat tadi itu menggunakan kolom A, baris 1 dan baris 2. Jadi untuk laporan penjualan itu di baris 1, tahun 2000 sampai 2003 itu di baris yang kedua. Sementara baris ketiga dilewati, pengetikan akan dimulai pada baris keempat pada kolom B. Sedangkan untuk kolom A itu sendiri dimulai pada baris ke-5. Jadi format pengetikannya seperti ini. Sebelum dirubah sehingga menghasilkan tampilan yang kita lihat bersama tadi. Oke, jadi teman-teman bisa melihat tampilan yang ada sekarang ini. Video ini bisa di-pause, kemudian teman-teman boleh coba membuat pengetikan dengan urutan seperti yang ada. Jadi ingat, pengetikan ujung pandang, pengetikan laporan penjualan, dan pengetikan tahun 2000 sampai 2003
Itu tampilannya itu masuk sampai di kolom B. Tetapi karena pengetikan ini di kolom A, dia tidak berpengaruh pada kolom B. Meskipun mungkin panjang pengetikan itu sampai melewati kolom B, tapi sebenarnya pengetikan itu sendiri hanya tetap diam di kolom A baris yang telah kita tentukan. Jadi contoh ujung pandang. Secara teknik, pengetikan ini dia akan sampai tampilannya setelah kita ketik sampai di kolom B. Tetapi bukan berarti pengetikan ini masuk ke kolom B, tidak. Pengetikan ini hanya ada di kolom A. Hanya saja karena lebar kolom A belum dirubah, maka tampilan pengetikan itu akan masuk sampai di kolom B. Sekali lagi, yang masuk sampai di kolom B hanya tampilan pengetikan. Tidak serta-merta pengetikan itu sampai di kolom B. Oke. Jadi teman-teman setelah mengetik laporan penjualan, itu tekan enter saja, terus dilanjutkan dengan tahun, dan diikuti dengan pengetikan-pengetikan yang lain. Setelah itu, untuk ujung pandang, meskipun pengetikannya sampai di kolom B, lanjutkan saja enter terus sampai selesai. Nah, setelah selesai, biar pengetikan yang ada di kolom A yang melebihi lebar kolom yang telah disediakan bisa dilihat dengan jelas, kita bisa merubah ukuran kolom A. Cara yang paling sederhana, kita bisa letakkan pointer mouse kita di antara kolom A dan B. Bentuknya seperti ini. Dia akan berubah menjadi tanda plus dengan anak panah kiri dan kanan. Jadi harus tepat berada di antara, di garis pemisah. Setelah itu klik tahan, klik kiri, tahan, geser. Sesuaikan dengan ukuran yang kita butuhkan. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jadi minimal ideal. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah teman-teman selesai membuat pengetikan, sekarang tampilan dari pengetikan ini kita akan rubah ke tampilan yang kita lihat tadi. Tampilan akhir yang kita lihat bersama tadi. Jadi contoh yang pertama, judul ini harus di tengah. Jadi cara membuat supaya dia di tengah, klik dari pengetikan baris pertama kolom A, klik tahan, geser sampai di kolom E baris yang sama. Ingat, hanya sampai di kolom E. Kenapa? Karena pengetikan tabel ini hanya sampai di kolom E. Tidak bisa lebih atau kurang. Harus tepat. Setelah itu, di bagian alignment, di sini ada pilihan merger and center. Jadi klik pilihan ini. Secara otomatis pengetikan yang tadinya di A itu akan pindah ke tengah di antara kolom A sampai kolom E. Begitu juga tahun. Jadi klik tahan, geser, ambil merger and center. Setelah selesai pada bagian judul, kita lanjut pada bagian pengetikan tahun. Nah, sesuai dengan tampilan tadi, pengetikan tahun ini dia ada di tengah, terus tebal. Jadi teman-teman bisa blok lagi, klik tahan, geser, kasih tebal, bold. Setelah itu aktifkan perataan tengah. Untuk perubahan huruf dan ukuran, tinggal klik bagian mana yang kita akan rubah. Jadi misalnya kata laporan penjualan, klik. Setelah itu kita boleh rubah ukuran atau jenis hurufnya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi misalnya saya akan rubah ke jenis huruf book Atikua dan ukurannya, contoh misalnya kita rubah menjadi 16, efeknya tebal. Di bagian bawah kita rubah lagi ke book Atikua dan ukuran yang kita gunakan adalah
lebih kecil 14. Itu untuk judul. Nah, setelah selesai pengetikan angka yang ada di tabel ini dalam keadaan normal seperti ini. Nah, setelah kita buat pengetikan angka-angka ini, untuk mempermudah proses mengeja atau membaca angka-angka ini, nilai dari angka-angka ini, maka kita blok semua, klik tahan geser. Setelah itu di bagian number pada menu home, di sini ada pilihan decimal style, comma style. Jadi klik yang comma style. Nah, misalkan komputer kita masih dalam settingan pabrik, settingan default, maka secara otomatis yang menjadi pemisah ribuan adalah koma dan yang menjadi pemisah desimal adalah titik. Nah, berhubung desimal ini kita tidak akan tampilkan, jadi setelah tampilannya berubah seperti ini, efek dari penggunaan perintah comma style dan desimalnya tampil dalam jumlah digit 2, kita kurangi pakai decrease desimal. Jadi decrease desimal ini untuk mengurangi digit desimal yang tidak kita inginkan. Jadi misalnya 2 angka di belakang titik ini adalah desimal, kita akan hilangkan, klik decrease desimal sebanyak desimal yang ada. Setelah itu angka akan berubah seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel, klik di atas Bandung. Di sini ada satu baris. Jadi klik tahan geser. Jadi seperti ini. Ambil garis border. Nah, di sini ada pilihan all border. Karena semua garis kita butuhkan, jadi kita ambil yang all border. Nah, untuk bagian bawah kita blok lagi. Kita ambil pilihan border. Nah, karena kita hanya butuh garis bingkai, maka pilihan yang kita ambil adalah outside border. Tampilannya akan seperti yang teman-teman lihat. Nah, mudah kan? Untuk mempercantik tampilan tabel ini, kita bisa membuat background pada area-area tertentu. Misalkan di bagian judul ini, klik tahan geser. Nah, kita akan buat background menggunakan fasilitas fill color. Kita akan pakai pilihan yang orange. Ya. Tampilnya seperti ini. Oke. Jadi mudah kan? Jadi ini adalah tutorial cara pembuatan latihan 1 dari modul praktek Microsoft Excel 2013. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan pembuatan tabel-tabel berikutnya dan juga penggunaan formula-formula atau rumus-rumus untuk menghitung pada program Microsoft Excel. Terima kasih dan sampai jumpa.